Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus, kelas PAI 5C, akan menyampaikan penjelasan tentang 20 metode pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah etika profesi keguruan yang diampu oleh Pak Rohadi. Metode pembelajaran yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu metode ceramah, yakni metode belajar yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yakni dengan cara menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Yang kedua, metode ceramah plus, yakni sistem pengajaran yang menggunakan metode ceramah lisan yang disertai metode lainnya, seperti ceramah disertai tanya jawab, seperti ceramah disertai diskusi dan tugas, seperti ceramah disertai demonstrasi dan latihan. Kemudian yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian bahan ajar yang dengan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbincangan ilmiah guna untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, dan menyusun berbagai alternatif untuk pemecahan suatu masalah. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode yang dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik itu secara langsung maupun dengan menggunakan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan yang sesuai dengan yang materi bahan ajar yang disajikan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, metode resitasi, yaitu metode dengan penyajian bahan ajar yang diberikan atau ditugaskan kepada siswa untuk dipelajari dan kemudian dipertanggungjawabkan di depan kelas. Yang keenam, metode percobaan. Metode yang disajikan dengan cara guru melatih murid untuk melakukan suatu proses percobaan atau pembelajaran, proses dari pembelajaran. Yang ketujuh, metode karya wisata.
metode suatu bahan ajar yang digunakan oleh guru dengan mengajak siswa kepada objek yang dipelajari. Tentunya objek itu berada di luar kelas. Yang kedelapan, metode latihan keterampilan. Metode yang disajikan yaitu dengan cara guru mengajak ke tempat keterampilan, latihan keterampilan, dan untuk melihat bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana dan untuk apa dibuat. Yang kesembilan, metode problem based learning atau PBL. Metode ini metode pembelajaran yang menitikkan pada permasalahan yang nyata untuk dikaji, dipelajari oleh siswa, sehingga siswa mampu untuk berpikir kritis dan keterampilan menggali suatu permasalahan dalam memecahkan suatu permasalahan dan tentunya menambah suatu pengetahuan. Yang ke-10, metode perancangan. Metode perancangan ini metode yang penyajiannya guru memberikan tugas kepada setiap murid. Guru memberikan tugas untuk murid untuk merancang proyek yang nantinya diteliti sebagai objek kajian siswa. Yang ke-11, metode discovery adalah metode pembelajaran memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif atau memahami tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas, dan pada akhirnya sampai pada titik kesimpulan. Yang ke-12, metode inquiry. Metode dengan memaksimalkan seluruh kemampuan siswa didik, yaitu menyelidiki, mengkaji dengan secara sistematis, analitis, dan lebih tersistem, dan pada akhirnya siswa dapat dengan penemuannya dapat menyampaikan dengan lebih percaya diri. Yang ke-13, metode mind mapping. Metode pembelajaran ini metode yang membantu penyusunan siswa dalam mencatat atau pemetaan pikiran, dan tentunya metode ini memudahkan siswa dalam mengingat atau mengoptimalkan
pikiran dengan menggunakan mind mapping. Yang ke-14, metode role playing atau berbagi peran. Metode pembelajaran ini siswa diajak berperan atau berakting menjadi tokoh atau berperan sesuai dengan karakter yang diajarkan sesuai materi pokok ajaran dengan cara mendramatisasi, dengan mendalami karakter tokohnya, sehingga siswa dapat pengalaman, pengetahuan, dan tentunya memahami materi yang diajarkan. Yang nomor 15, metode kooperatif script. Metode ini, pembelajaran ini disajikan dengan cara siswa diberi tugas di mana siswa bekerja berpasangan dan menyampaikan secara lisan atau mengikhtisarkan dari bagian materi yang dipelajari. Metode yang 16, metode pembelajaran, metode debat, yaitu kegiatan adu argumentasi dua belah pihak untuk memutuskan atau mendiskusikan memutuskan perbedaan, dan guru menjadi juri. Yang ke-17, metode peer teaching, yaitu metode menyampaikan pengajaran yang dibantu oleh teman sebayanya siswa. Yang ke-18, metode team teaching, yaitu metode secara beregu atau metode di mana pembelajaran dilakukan secara kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah atau memutuskan pembelajaran yang nantinya maju untuk diceramahkan secara kelompok. Kemudian nomor 19, metode bagian. Metode ini pembelajarannya disampaikan perbagian sedikit demi sedikit materi pembelajarannya dengan tidak secara langsung atau utuh, sehingga nanti ketika materi yang diajarkan telah mencapai bagian-bagian yang telah diajarkan telah mencapai keseluruhan, maka siswa melakukan dengan secara praktek secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu nomor 20, metode global,
di mana metode ini adalah metode pembelajaran secara utuh dalam membaca, kemudian melalui proses SAS atau pembelajaran menulis membaca bagi pemula, dan tentunya ini lebih tepat diajarkan untuk kelas rendah seperti kelas 1 atau 2 SD. Demikianlah 20 metode pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.